Setelah menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa, dia antusias menyebarkan Injil Kerajaan. Namun, dia menjadi sasaran rintangan serta fitnah pendeta dan pengkhotbahnya. Keluarganya menekan dia, teman-teman gerejanya meninggalkannya. Dia mengalami penderitaan luar biasa. Kenapa ada banyak rintangan yang mengadang untuk menerima jalan yang benar? Apa yang dia pelajari dan dapatkan dari pengalaman istimewa ini? Tahun 2008, aku dan ibuku mulai beriman. Setelah itu, aku ikut pertemuan di gereja setempat. Lalu, aku menjadi diaken gereja. Di tiap pertemuan, aku ingin membaca lebih banyak firman dan lebih paham kehendak Tuhan. Tapi seiring waktu, aku sadar aku tidak dibekali oleh khotbah pendeta. Aku tak menikmati pertemuan dan merasa hampa. Juni 2020, saat masuk seminari untuk studi lanjut, aku bertemu Garcia dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa secara daring. Dia membagikan Injil Tuhan Yang Maha Kuasa dan mengajakku ikut grup pertemuan. Syukur kepada Tuhan. Kubaca banyak firman Tuhan Yang Maha Kuasa. Aku lihat firman itu berwenang dan berkuasa. Itu suara Tuhan. Aku yakin Tuhan Yang Maha Kuasa itu Tuhan Yesus yang kembali. Amin. Aku menangis terharu. Aku merasa beruntung bisa menyambut kembalinya Tuhan dan menerima pekerjaan baru Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Setelah itu, aku ingin segera memberitahu yang lainnya tentang kembalinya Tuhan. Karena Angel, pengkhotbah gereja kami, baik hati, bertanggung jawab, dan sering membantu kami semua, dia yang pertama kuberitakan tentang kembalinya Tuhan. Kubagikan firman Tuhan yang Maha Kuasa, juga pemahamanku tentang firman-Nya. Tak kusangka, Angel langsung menyelaku. Dia berkata, itu mustahil. Firman Tuhan hanya di Alkitab. Firman Tuhan mustahil muncul di luar itu. Membaca di luar Alkitab, itu hianati Tuhan. Aku segera menjawab, bagaimana bisa begitu? Kau tak paham pekerjaan baru Tuhan, setidaknya selidiki dulu. Apakah firman Tuhan yang Maha Kuasa, suara Tuhan, baru putuskan? Benar. Namun dia menyelaku lagi dan dengan angkuh menjawab, tak perlu menyelidiki. Kalau mau khotbah, dengarkan aku. Kau harus ingat, jangan membaca kitab lain. Melenceng dari Alkitab itu mengkhianati Tuhan. Aku terkejut dan bingung pada sikapnya terhadap pekerjaan baru Tuhan. Dulu dia mengajari kami untuk jadi seperti gadis bijaksana, sepenuh hati menunggu Tuhan kembali. Sekarang Tuhan telah kembali. Kenapa dia tidak mau mencari dan menyelidiki? Bahkan menyuruhku berhenti mendengarkan firman Tuhan. Apa dia tak ingin menyambut kembalinya Tuhan? Aku tak mengerti kenapa dia bersikap seperti itu. Aku juga memikirkan perkataannya. Alkitab berisi semua firman Tuhan. Firman tak muncul di luar itu. Menyimpang dari Alkitab itu mengkhianati Tuhan. Meski aku tahu, aku menerima Tuhan yang Maha Kuasa, bukan mengkhianatinya. Aku masih bingung dengan ucapan Angel. Banyak orang di dunia agama berkeyakinan seperti Angel. Ini yang sering menghalangi orang menerima pekerjaan baru Tuhan. Benar. Jadi bagaimana kau mengatasi kebingunganmu? Iya. Lalu, aku membaca kutipan firman dan mendengarkan persekutuan saudara-saudari. Kebingunganku pun hilang. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, hal-hal yang dicatat dalam Alkitab terbatas. Hal-hal itu tidak dapat merepresentasikan pekerjaan Tuhan dalam keseluruhannya. Keempat kitab Injil berisi kurang dari 100 pasal, di mana tertulis sejumlah peristiwa-peristiwa yang terbatas, seperti peristiwa Yesus mengutuk pohon ara, penyangkalan Petrus sebanyak 3 kali terhadap Tuhan,
Yesus menampakkan diri di hadapan para murid setelah penyaliban dan kebangkitannya, pengajaran tentang puasa, pengajaran tentang doa, pengajaran tentang perceraian, kelahiran dan silsilah Yesus, penunjukan murid-murid oleh Yesus, dan seterusnya. Namun, manusia menilai apa yang tercatat dalam Alkitab itu sebagai harta karun, bahkan membandingkan pekerjaan yang terjadi pada zaman sekarang untuk dipertentangkan dengan apa yang tertulis. Mereka bahkan percaya bahwa semua pekerjaan yang Yesus lakukan dalam kehidupannya hanyalah sebanyak itu. Seolah-olah Tuhan hanya mampu melakukan sebanyak itu dan tidak lebih dari itu. Bukankah ini konyol? Lagi pula, mana yang lebih besar, Tuhan atau Alkitab? Mengapa pekerjaan Tuhan harus selaras dengan Alkitab? Apakah Tuhan tidak punya hak untuk melampaui Alkitab? Tidak bisakah Tuhan meninggalkan Alkitab dan melakukan pekerjaan lain? Mengapa Yesus dan murid-muridnya tidak memelihara hari Sabat? Jika Dia harus bertindak dengan mempertimbangkan hari Sabat dan sesuai dengan perintah-perintah Perjanjian Lama, mengapa Yesus tidak memelihara hari Sabat setelah Dia datang, tetapi malah membasuh kaki, menutup kepala, memecah roti, dan minum anggur? Bukankah semua ini tidak tercantum di dalam perintah Perjanjian Lama? Jika Yesus menghormati Perjanjian Lama, mengapa Dia meninggalkan doktrin-doktrin ini? Engkau harus mengetahui mana yang ada lebih dahulu, Tuhan atau Alkitab. Sebagai Tuhan atas hari Sabat, tidak bisakah Dia juga menjadi Tuhan atas Alkitab? Tidak seorang pun tahu kenyataan tentang Alkitab, bahwa Alkitab tidak lebih dari catatan sejarah tentang pekerjaan Tuhan dan bukti atas 2 tahap pekerjaan Tuhan sebelumnya, dan tidak memberi engkau pemahaman tentang tujuan pekerjaan Tuhan. Setiap orang yang telah membaca Alkitab tahu bahwa Alkitab mendokumentasikan 2 tahap pekerjaan Tuhan selama zaman hukum Taurat dan zaman kasih karunia. Perjanjian Lama membukukan sejarah Israel dan pekerjaan Yahweh sejak masa penciptaan hingga akhir zaman hukum Taurat. Perjanjian Baru mencatat pekerjaan Yesus di bumi yang ada dalam 4 Injil serta pekerjaan Paulus. Bukankah itu catatan sejarah? Mengemukakan perkara-perkara zaman dahulu pada masa kini, menjadikan semua itu sejarah. Dan sungguh pun perkara-perkara itu sangat benar atau nyata, semuanya tetaplah sejarah. Dan sejarah tidak dapat berurusan dengan masa kini, karena Tuhan tidak melihat kembali sejarah. Jadi, jika engkau hanya memahami Alkitab, dan tidak memahami apapun tentang pekerjaan yang Tuhan ingin lakukan saat ini, dan jika engkau percaya kepada Tuhan, tetapi tidak mencari pekerjaan Roh Kudus, engkau tidak mengerti apa artinya mencari Tuhan. Jika engkau membaca Alkitab untuk mempelajari sejarah Israel, untuk meneliti sejarah penciptaan Tuhan atas langit dan bumi, berarti engkau tidak percaya kepada Tuhan. Akan tetapi saat ini, karena engkau percaya kepada Tuhan dan mengejar kehidupan, mengejar pengenalan akan Tuhan, dan tidak mengejar hukum yang tertulis dan doktrin yang mati, atau pemahaman tentang sejarah, engkau harus mencari kehendak Tuhan di masa kini dan harus mencari petunjuk pekerjaan Roh Kudus. Amin. Aku ingat saudara-saudari bersekutu. Alkitab itu catatan pekerjaan Tuhan sebelumnya, kumpulan catatan tentang pekerjaan Tuhan. Karena yang menyusunnya manusia, pasti ada hal-hal yang dipilih lalu ada yang tidak dimasukkan. Mustahil mencatat semua firman dan pekerjaan Tuhan di Alkitab. Benar.
Seperti kata Rasul Yohanes, ada banyak hal lain yang Yesus lakukan yang jika ditulis satu persatu, menurutku dunia pun tak bisa memuat kitab yang ditulis. Amin. Artinya, firman dan pekerjaan Tuhan yang dicatat di Alkitab terbatas. Iya. Tuhan itu pencipta dan sumber kehidupan manusia. Ribuan tahun Tuhan bekerja dan bicara, membekali kebutuhan manusia tanpa henti, dan memimpin manusia berjalan maju. Firman Tuhan seperti mata air hidup yang mengalir tanpa henti. Bagaimana bisa semua firman dimuat di Alkitab? Iya. Tuhan berdaulat atas semua. Dia Tuhan atas hari Sabat, serta Tuhan atas Alkitab. Dia tidak bekerja menurut Alkitab, juga tidak dibatasi Alkitab. Dia berotoritas penuh untuk lampaui Alkitab, lebih banyak berfirman dan melakukan kerja baru menurut rencananya sendiri dan kebutuhan manusia. Benar. Misalnya di zaman kasih karunia, Tuhan Yesus tidak bekerja seperti di zaman hukum Taurat di Perjanjian Lama. Pekerjaannya lebih baru dan tinggi. Dia mengungkapkan jalan pertobatan, melakukan penyaliban, menebus manusia dari dosa, agar orang tidak lagi dihukum dan divonis mati dan bisa bertahan hidup. Benar. Tuhan datang melakukan pekerjaan barunya. Dia tidak mengulangi pekerjaannya yang tercatat dalam Alkitab. Firman-Nya baru dan pekerjaannya baru. Tuhan Yesus bernubuat. Banyak hal lain yang bisa kukatakan, tapi kau tak bisa menerimanya sekarang. Namun ketika roh kebenaran datang, dia akan menuntunmu ke seluruh kebenaran. Iya. Kitab Wahyu juga menubuatkan, Tuhan akan membuka gulungan kitab dan 7 materai. Pekerjaan ini belum dilakukan Tuhan. Bagaimana orang bisa mencatat hal-hal yang belum terjadi? Iya. Benar. Itu tidak mungkin. Tuhan Yesus kembali sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Dia menghakimi dimulai dari rumah Tuhan, mengungkapkan kebenaran untuk menyelamatkan manusia, agar manusia bebas dari belenggu dosa, disucikan, disempurnakan, dan masuk ke kerajaan Tuhan. Benar. Semua yang menerima pekerjaan baru Tuhan, menerima penyiraman dan perbekalan firman-Nya, dan ikut perjamuan kawin anak domba. Seperti yang digambarkan kitab Wahyu, mereka mengikuti anak domba kemanapun dia pergi. Amin. Jelas, mereka ikut jejak anak domba, tak hianati Tuhan. Benar. Jadi, gagasan semua firman Tuhan ada di Alkitab, menyimpang dari itu mengkhianati Tuhan, hanyalah kekeliruan dan tidak sesuai firman Tuhan dan fakta. Amin. Setelah bersekutu, pikiranku menjadi jauh lebih jernih, dan aku memahami ucapan Angel yang keliru. Syukur kepada Tuhan. Lalu, aku menginjili saudari dari gereja asalku. Ternyata saat Angel tahu, dia mengganggu saudari itu. Untuk memastikan anggota lain tak menerima Injil, dia mengutuk Tuhan yang Maha Kuasa. Dia bilang aku mengkhianati Tuhan karena masuk golongan agama lain. Angel dan pendeta menyebarkan rumor yang isinya, aku tidak ikut pertemuan karena punya pacar baru, imanku tidak benar, dan jemaat lain harus menghindariku. Pemimpin dunia agama ini memakai berbagai cara tercela agar orang tak menyelidiki jalan yang benar. Iya. Saat semua orang mendengar rumor itu, mereka merendahkanku dan menjauhiku. Beberapa bahkan menatapku seolah aku orang aneh. Beberapa hari kemudian, pendeta mencari orang tuaku dan memberitahu aku menempuh jalan yang salah dan berhenti ikut pertemuan. Dia juga menyuruh ibuku mengawasiku dan melarangku pergi. Saat ini terjadi bersamaan, perasaanku tidak enak. Akal sehatku seperti mau hilang. Aku tak tahu kenapa mereka memperlakukanku begini. Aku hanya bersaksi tentang kembalinya Tuhan. Tapi mereka mengarang segala rumor untuk mempermalukanku, bahkan menyuruh orang tuaku menekanku. Hatiku serasa ditikam pisau, dan aku sangat menderita. Dengan menangis, aku berdoa, minta bantuan Tuhan.
Saat seorang saudari mendengar situasiku, dia membagikan banyak firman Tuhan dan menguatkanku. Syukur kepada Tuhan. Kulihat firman Tuhan yang Maha Kuasa ini. Orang yang mencari dan yang tidak mencari itu sangat berbeda, dengan tempat tujuan yang berbeda. Mereka yang berusaha mengenal dan menerapkan kebenaran akan Tuhan selamatkan. Yang tak tahu jalan yang benar adalah setan dan musuh, keturunan si penghulu malaikat, dan akan dimusnahkan. Bahkan orang saleh yang percaya Tuhan yang samar, bukankah juga setan? Orang yang punya hati nurani baik tapi tidak menerima jalan yang benar adalah setan. Esensi mereka menentang Tuhan. Siapapun yang tak percaya Tuhan berinkarnasi adalah orang bersifat iblis dan terlebih lagi akan dimusnahkan. Orang beriman tetapi tidak menerapkan kebenaran, orang yang tidak percaya Tuhan berinkarnasi, dan orang yang tidak percaya pada keberadaan Tuhan juga akan dimusnahkan. Yang diizinkan hidup adalah orang yang menderita lewat pemurnian dan berdiri teguh. Mereka bertahan menghadapi ujian. Siapapun yang tidak mengakui Tuhan adalah musuh. Artinya siapapun yang tidak mengakui Tuhan yang berinkarnasi, entah berada di aliran ini atau tidak, mereka antikristus. Siapakah iblis? Siapakah setan? Dan siapa musuh Tuhan? Kalau bukan para penentang yang tidak percaya kepada Tuhan, bukankah mereka orang yang tidak taat kepada Tuhan? Amin. Lewat persekutuan firman dengan saudariku, aku sadar. Saat Tuhan Yesus datang bekerja, orang Farisi yang menyembah Tuhan Yahweh di bait Tuhan, jelas tahu ucapan Tuhan Yesus berwenang dan berkuasa. Selain tidak menyelidiki, mereka juga mengutuk dia, menuduh dia, memakai kekuatan Belzebul untuk mengusir setan. Mereka menghujat Roh Kudus, lalu dihukum oleh Tuhan. Iya. Orang Farisi bukan hanya menghujat dan mengutuk Tuhan, tapi juga menipu orang percaya sehingga menentang dia dan kehilangan penyelamatan Tuhan dan menjadi bekal kubur orang Farisi. Benar. Aku ingat bagaimana Tuhan Yesus mengutuk orang Farisi. Celakalah kau, ahli Taurat dan Farisi, orang munafik. Karena kau tutup kerajaan surga terhadap manusia. Kau tidak pernah ke sana, tapi kau menghalangi orang yang berusaha masuk ke sana. Juga, celakalah kau ahli Taurat dan orang Farisi, orang munafik. Kau lintasi lautan dan daratan agar seorang bertobat, mengikutimu, tapi kemudian kau jadikan anak neraka yang 2 kali lipat jahatnya. Amin. Melalui firman Tuhan, orang bisa melihat orang Farisi itu antikristus yang menentang Tuhan. Mereka berpura-pura baik, tapi sebenarnya menganggap Tuhan sebagai musuh. Mereka iblis yang melahap jiwa dan memikat orang ke neraka. Ya. Karenanya, Tuhan Yesus mengutuk 7 celaka atas orang Farisi. Kita lihat, watak Tuhan tak menoleransi pelanggaran. Iya. Di akhir zaman, Tuhan yang Maha Kuasa bekerja mengungkap kebenaran untuk selamatkan manusia dan membuat kelompok pemenang mengguncang dunia agama. Meski pekerjaan Tuhan besar, para pendeta dunia agama bukan hanya tidak menyelidikinya, tapi juga berusaha menghalangi orang percaya menyelidiki jalan yang benar. Mereka seperti orang Farisi, yang esensinya membenci kebenaran dan menentang Tuhan. Benar. Untuk menjaga status dan pendapatan, para pendeta dan penatua ini mencengkeram orang percaya dan mencegahnya menyelidiki jalan yang benar. Benar. Mereka bahkan menyebarkan rumor agar orang percaya menentang Kristus akhir zaman. Mereka antikristus yang menentang Tuhan. Iya. Pada akhir zaman, Tuhan bekerja memilah orang menurut jenisnya, menyingkap orang percaya palsu dan yang sejati. Orang yang mengaku percaya Tuhan tapi tak menerima kebenaran dan Tuhan yang berinkarnasi bukan orang percaya sejati, dan akhirnya akan disingkirkan. Hanya orang yang mencari kebenaran dan menerima pekerjaan baru Tuhan akan berkesempatan diselamatkan Tuhan.
Angel tampaknya baik, rendah hati, dan suka membantu. Tapi saat mendengar tentang kembalinya Tuhan, dia tidak menyelidikinya. Tapi mengutuk firman dan pekerjaan Tuhan, bahkan menghalangi orang lain menyelidiki jalan yang benar. Dia tidak takut kepada Tuhan. Aku lihat meski dia percaya dan melayani Tuhan, esensinya membenci kebenaran dan menentang Tuhan. Dia sama dengan orang Farisi yang menentang Tuhan. Iya. Setelah menyadari ini, aku dapat pemahaman tentang Angel dan pemimpin agama dan mengerti alasan mereka bertindak seperti itu. Setelah itu, perasaanku membaik. Syukur kepada Tuhan, kita bebas dan tercerahkan saat paham kebenaran. Juga tidak terganggu hal itu lagi. Benar. Tak lama kemudian, aku mulai bertugas di gereja. Aku ikut pertemuan, membaca firman setiap hari, dan merasa bahagia. Syukur kepada Tuhan. Namun, saat orang tuaku mendengar rumor yang disebarkan pendeta, mereka memarahiku. Agar aku berhenti percaya Tuhan yang Maha Kuasa. Karena halangan orang tuaku, aku tidak bisa bertugas secara rutin, bahkan tidak bisa ikut pertemuan. Suatu hari, ayahku memergokiku ikut pertemuan daring dengan yang lain, dan merasa gusar sampai hendak memukulku. Untungnya ibuku datang dan menghentikannya. Setelah itu, orang tuaku mengawasiku lebih ketat. Aku dikunci di rumah dan tidak boleh pergi. Jadi aku tidak bisa ikut pertemuan lagi. Itu pasti sangat sulit bagimu. Iya, sangat berat bagiku saat itu. Aku merasa lemah dan tidak percaya diri untuk bertugas. Aku berdoa kepada Tuhan, minta diberi iman dan kekuatan. Lalu, aku menemukan kutipan firman. Dalam setiap langkah pekerjaan Tuhan di dalam diri manusia, dari luar, itu seperti interaksi antara manusia, seolah lahir karena pengaturan atau campur tangan manusia. Di balik layar, semuanya adalah pertaruhan antara iblis dan Tuhan, menuntut orang menjadi saksi bagi Tuhan. Ketika Ayub diuji, iblis bertaruh dengan Tuhan di balik layar. Yang terjadi pada Ayub adalah perbuatan dan campur tangan manusia. Di balik setiap langkah pekerjaan yang Tuhan lakukan, di dalam dirimu adalah pertaruhan antara iblis dengan Tuhan, di baliknya ada peperangan. Amin. Melalui firman Tuhan aku sadar, tampaknya orang tuaku menghalangiku ikut Tuhan yang Maha Kuasa, tapi di baliknya iblis yang mengganggu. Ini pertempuran rohani. Benar. Tuhan mengungkap kebenaran di akhir zaman agar kita terbebas dari kerusakan kita dan diselamatkan Tuhan. Tapi iblis tak ingin aku diselamatkan Tuhan, jadi dia pakai orang tuaku untuk menghalangi aku beriman dan bertugas. Iblis ingin aku kehilangan kesempatan diselamatkan dan masuk neraka. Iya. Iblis benar-benar jahat dan keji. Iya. Jika aku berhenti ikut Tuhan, bukankah aku terperdaya rencana jahatnya? Syukur kepada Tuhan. Dengan petunjuk firman Tuhan, kita mengenali rencana iblis dan tidak mudah diganggu. Iya. Lalu kutemukan kutipan firman lain. Jangan berkecil hati, jangan lemah. Akan kujadikan segalanya jelas bagimu. Jalan menuju kerajaan tidaklah mulus. Tak ada yang sesederhana itu. Engkau ingin berkat datang dengan mudah, bukan? Sekarang, semua orang akan menghadapi ujian pahit. Tanpanya, kasih-Mu padaku tak akan bertambah kuat, dan kasih-Mu padaku tidak akan sejati. Bahkan sekalipun ujian ini ringan, semua orang harus menjalaninya. Hanya saja tingkat kesulitannya akan beragam. Ujian itu berkat dariku. Berapa banyak dari kalian sering datang padaku, mohon berkatku? Anak bodoh, kau mengira beberapa kata kemujuran itu berkatku.
Tapi kau tak sadar kepahitan itu juga berkat-Ku. Mereka yang berbagi dalam kepahitanku pasti akan berbagi juga dalam kemanisanku. Itulah janjiku dan berkat-Ku untukmu. Amin. Setelah membaca firman itu, aku sadar. Meski aku menderita karena penindasan pendeta dan hambatan orang tuaku, Tuhan mengizinkan situasi ini untuk menyempurnakan imanku. Ini adalah niat baik Tuhan. Iya. Tapi aku lemah dan siap meninggalkan tugas karena sedikit kesulitan. Aku sadar aku tak punya dorongan untuk menderita demi kebenaran. Sikapku tidak tulus. Dan tingkat pertumbuhanku kecil. Kini aku mengerti maksud Tuhan. Aku tak lagi muram. Aku punya kekuatan dan siap menghadapi situasi, mengandalkan Tuhan untuk teguh dalam penindasan. Syukur kepada Tuhan. Kemudian aku sering berdoa kepada Tuhan, membaca firman untuk menguatkan imanku, dan meminta Tuhan membukakan jalan agar aku bisa ikut pertemuan. Syukur kepada Tuhan. Lalu, rumor yang disebarkan Angel memengaruhi orang tuaku. Agar tak terpengaruh rumor itu, mereka memintaku tinggal bersama nenekku. Aku jadi bisa menghubungi saudara-saudari via internet, ikut pertemuan, dan bertugas lagi. Syukur kepada Tuhan. Orang tuaku marah saat tahu itu, tapi aku tidak terpengaruh. Dan dengan tegas berkata, harapan terbesarku dalam beriman ialah menyambut kembalinya Tuhan. Tuhan Yesus telah kembali sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Meski kalian tidak paham, aku akan tetap ikut Dia sampai akhir. Jika kalian bersikeras menghentikanku, terpaksa aku pergi. Melihat aku sangat teguh, orang tuaku hanya diam. Sejak saat itu, meski mereka masih mengeluh atau coba menggangguku, aku teguh dalam bertugas dan tidak lagi terkekang. Syukur kepada Tuhan. Terus-terusan ditindas oleh pendeta dan keluargaku, aku memang menderita. Tapi aku jadi memahami kebenaran dan imanku makin dalam. Bagaimanapun situasinya kelak, aku siap mengandalkan Tuhan. Syukur kepada Tuhan.